Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Zakaria pasal 12 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Zakaria pasal 12 ayat 10 hingga ayat 14. Di bawah perikop ratapan atas dia yang tertikam. Aku mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Demikian jawaban firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Zakaria terkait nubuatan Zakaria bagi umat Tuhan. Di dalamnya ada janji tentang pencurahan Roh Allah dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam terang perjanjian baru, kita melihat penggenapan nubuatan ini dalam pribadi Yesus Kristus yang disalibkan demi keselamatan manusia. Tuhan berfirman bahwa ia akan mencurahkan roh kasih karunia dan roh pemohon atas umatnya. Artinya, pertobatan sejati tidak dimulai dari usaha manusia, tetapi dari inisiatif Allah sendiri. Firman Tuhan berkata, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ini menggambarkan sebuah momen kesadaran rohani yang mendalam. Salib bukan sekedar simbol penderitaan, tapi tanda kasih Allah yang terbesar. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini menggambarkan ratapan sangat dalam, seperti orang meratapi anak tunggalnya. Ini menunjukkan bahwa pertobatan sejati melibatkan hati yang hancur. Bukan hanya penyesalan di bibir, tetapi kesedihan karena telah menyakiti hati Tuhan. Menariknya adalah teks ini menyebutkan bahwa setiap keluarga meratap secara pribadi. Ini mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan itu tidak diwakilkan
oleh orang lain. Jadi kita sendiri harus menyadari dosa kita, merendahkan ketumpunya diri, dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Yang menjadi bahan refleksi kita pada saat ini adalah apakah benar-benar kita sudah memandang kepada Kristus, bukan sekedar mengetahui tentang Yesus itu sendiri, tetapi benar-benar memandang kepada salib dan menyadari dosa kita, serta siap menerima kasih karunia daripada Allah untuk pembaharuan kehidupan kita masing-masing. Bapak, Mama, Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan dimulai ketika kita memandang kepada Dia yang tertikam. Di kayu salib, Yesus Kristus menunjukkan bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Maka itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan rendah, memohon agar roh kasih karunia memenuhi hidup kita, sehingga setiap hari kita tidak hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mengasihi kita sampai rela tertikam bagi kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.